Selamat pagi sahabat Sarohai yang dikasihi Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk hari ini tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab begitu banyak dan berulang kali mengungkapkan tentang kedahsyatan dan keajaiban, tanda-tanda dan mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan dari hari ke hari. Setiap hari dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizatnya, Tuhan Yesus banyak melakukan, menyembuhkan orang-orang sakit dan orang-orang yang dirasuki oleh setan. Semuanya disembuhkannya dengan penuh kuasa yang sangat ajaib dan juga mengherankan. Di satu pihak, pengadaan tanda-tanda dan mujizat itu sungguh menimbulkan sukacita dan juga penguatan iman percaya kepada orang-orang banyak. Tetapi di pihak lain, khususnya di antara orang-orang Farisi atau kaum Saduki dan para ahli Taurat, tanda-tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu justru memunculkan satu sikap keirian, kedengkian, dan kebencian di dalam dirinya. Demikianlah yang terjadi pada hari Sabat itu. Bagi Tuhan, semua hari yang diciptakannya adalah hari-hari yang baik, termasuk pada hari Sabat. Karenanya di dalam nats ini, ketika Tuhan Yesus sedang mengajar di rumah ibadat, dan di sana ia melihat seorang perempuan yang telah 8 tahun dirasuk roh jahat, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. Maka Tuhan Yesus pun tergerak hatinya untuk menyembuhkannya. Secara garis besar, ayat-ayat firman Tuhan yang tercantum dalam kitab Injil Lukas 13 ayat 10-17 mengungkapkan perkara sebagai berikut. Yang pertama, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. Dan yang kedua, ketika Tuhan Yesus melihat dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Yang ketiga, kepala rumah ibadat gusar karena Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan yang keempat, Tuhan menjawab bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perkataan Tuhan Yesus Kristus melalui ayat firman Tuhan ini membuat mereka tercengang dan heran. Karenanya, sesudah Tuhan Yesus berkata demikian, maka semua orang terdiam. Bahkan semua lawannya merasa malu. Tetapi semua orang banyak itu kemudian bersuka cita karena segala perkara yang sangat mulia yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sungguh musuh-musuh yang berniat jahat menjadi kebingungan karena perkataan Tuhan. Mereka semua diam terbungkam oleh karena perkataannya, dan yang mengherankan dan sangat mengejutkan bagi mereka. Mereka semua tidak dapat berkata-kata sepatah kata pun untuk membela diri mereka, karena mereka benar-benar orang-orang yang munafik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita juga banyak hal yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Sama seperti kisah seorang ibu, bagaimana Tuhan juga menyembuhkan segala penyakit
yang dia derita ketika dia oleh karena kerasukan roh, maka dia mendapati tubuhnya menjadi bungkuk. Banyak hal juga yang kita dapati di dalam kehidupan kita yang boleh Tuhan pulihkan di dalam kehidupan kita, yang boleh Tuhan sembuhkan, yang juga boleh Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita melihat seorang ibu yang disembuhkan itu, maka dia memampukan atau dimampukan untuk mengangkat dirinya atau mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Hal itu juga yang kita dapati dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan sebagai pembebas, bagaimana Tuhan memampukan kita juga untuk berdiri tegak, membebaskan kita dari apa yang menunduk, yang membuat kita menunduk saja tidak mampu. Tetapi pada saat ini kita bisa melihat seorang ibu yang sudah lama menunduk akibat kerasukan roh tadi, bisa berdiri tegak dan bisa kembali normal di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dunia yang penuh tantangan yang kita jalani saat ini, kita juga bisa merasakan seperti berada di dalam perbudakan yang tidak bisa bertindak bebas. Semuanya terbatas dan diperintah. Tidak punya hak untuk berbicara. Kita melihat diri kita kecil dibandingkan dengan yang lain. Maka ketika hal seperti ini kita rasakan, maka janganlah semakin kecil. Jangan menjadi semakin kecil. Namun hal yang boleh kita lihat, sama seperti seorang ibu tadi datang ke hadapan Yesus, kemudian dia bisa mendapatkan kesembuhan dan terbebaskan dari keterbelengguannya di dalam kehidupannya. Hal inilah yang banyak kita dapatkan di dalam kehidupan kita ketika kita mau datang ke hadapan Tuhan. Ketika kita mau menyampaikan dan ketika kita mau datang ke hadapan Tuhan dengan membawa segala beban yang ada dalam kehidupan kita. Kita mengakui dan kita tahu bahwa tidak ada perkara yang tidak bisa dimenangkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Hanya ketersediaan kehidupan kita, bagaimana kita mengetahui itu semua, maka kita mau memberikan segala perkara kita agar Tuhan yang memenangkan kehidupan kita. Kesenangan ibu itu adalah sukacita yang besar di dalam kehidupannya. Belasan tahun juga dia membawa penderitaannya, tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, maka seketika itu juga dia mendapatkan pembebasan dari keterbelengguan. Maka yang diharapkan dalam kehidupan kita juga, bagaimana kita bisa datang ke hadapan Tuhan, bagaimana kita juga datang membawa segala keluh kesah kita dan meyakini tidak ada perkara yang tidak bisa dimenangkan Tuhan, tetapi segala perkara bisa ditanggung, bisa dimenangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi tugas kita dalam kehidupan kita ini sebagai orang-orang Kristen, memahami, mengetahui, dan menyadari hanya dari Tuhanlah ada kesembuhan, hanya dari Tuhanlah bisa kita memenangkan segala perkara kehidupan kita, bukan seperti sikap daripada orang-orang yang kita melihat tadi, bagaimana dia merasa bahwa apa yang dilakukan Tuhan tidak pantas. Bagaimana Tuhan menyembuhkan orang-orang pada hari Sabat. Dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Orang-orang yang bersikap munafik dalam kehidupannya. Maka yang mau kita lihat dari nats ini, bagaimana Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap saat juga bagaimana kita juga bersedia memberikan pertolongan, memberikan suatu manfaat yang baik. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi bagaimana kita juga memberi manfaat yang baik untuk orang yang ada di sekitar kita. Berlaku, bertindak, berbuat kebaikan tanpa memandang waktu, tanpa memandang status, tanpa memandang keterbatasan. Tetapi apa yang boleh kita lakukan, kalau itu memang untuk kebaikan kita dan sesama kita, maka perbuatlah
agar semua orang mendapatkan sukacita dari apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan dalam segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Pada hari ini firman-Mu mengajar kami bagaimana Tuhan juga menyembuhkan seorang ibu dari keterbelengguan kuasa-kuasa roh. Engkau memenangkan kehidupannya sehingga dia dimampukan untuk berdiri tegak dan melanjutkan segala aktivitas kehidupannya. Begitu juga dengan kehidupan kami Tuhan, begitu banyak beban-beban kehidupan di dalam kehidupan kami. Maka kami sebagai orang yang percaya, orang yang yakin akan kuasa Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan agar Tuhan juga memenangkan kehidupan kami. Begitu banyak pergumulan-pergumulan kehidupan kami, di mana kami memiliki keterbatasan kekuatan untuk menghadapi segala pergumulan dan memenangkan kehidupan kami dari segala pergumulan itu. Tapi kami tahu Tuhan adalah Allah yang sungguh-sungguh baik, yang memelihara kami, yang senantiasa memberikan kami segala apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami. Maka kami berserah diri ke hadapan Tuhan. Kami menyerahkan segala kekhawatiran kehidupan kami. Kami menyerahkan segala pergumulan kehidupan kami, agar Tuhanlah yang memenangkan, agar kami bisa berdiri kokoh, berdiri tegak untuk melanjutkan segala aktivitas dan juga hari-hari yang Tuhan masih izinkan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di dalam segala aktivitas pekerjaan mereka. Tuhan juga yang mendahului segala pekerjaan, segala hari-hari yang akan mereka lalui, agar untuk mengakhirinya kami boleh mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan dan memenangkan segala perkara kehidupan kami ini. Berkati juga setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit, penyakit hingga pada saat ini. Kiranya kuasa Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit mereka, agar mereka juga beroleh kesembuhan yang daripada-Mu. Setiap firman Tuhan, setiap perkataan-Mu di dalam firman Tuhan, itulah menjadi kekuatan dalam kehidupan kami yang boleh mengangkat kami dari segala keterpurukan, dari segala penderitaan kehidupan kami, sehingga kami beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Maka mampukan kami Tuhan untuk hari-hari yang masih akan kami lalui, agar segala perkara itu boleh menjadi satu sukacita di dalam naungan-naungan Tuhan. Kami serahkan segala kehidupan kami serahkan segala perjalanan kehidupan kami, kiranya Tuhan yang mengawalinya sampai pada ketika kami mengakhiri segala perjalanan kehidupan kami, sehingga kami boleh mendapatkan hasil yang sungguh kami sukakan di dalam kehidupan kami atas pemberian Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.